meminta pandangan dan opini dari Menteri BUMN periode 1998 sampai 1999, Bapak Tanri Abeng. Selamat sore Pak Tanri, apa kabar? Sehat Pak? Baik, Alhamdulillah Sabrina, selamat sore. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung sore ini di CNBC Indonesia BUMN Performance Report. Pak Tanri, pertanyaan pertama tentunya adalah bagaimana Anda melihat kinerja BUMN secara keseluruhan, terutama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa yang perlu dievaluasi? Baik ya Sabrina, tadi saya mendengar kinerja 2022 secara khusus ya. Mungkin kita perlu melihat kalau dari sejak era pemerintahan Pak Jokowi itu kan mulai 2015 efektifnya ya. 2015 sampai 2022 sudah 7 tahun yang terukur ya. Nah, tadi disebutkan bahwa tahun 2022 memang luar biasa kinerja BUMN ini. Keuntungannya ini yang sudah diaudit itu 308 triliun ya. Itu yang sudah dipublish, sudah diaudit. Dan ini adalah rekor sepanjang sejarah BUMN kita. Ya tentunya harga-harga komoditas ini sangat membantu, misalnya di sektor mining, di sektor perkebunan, di sektor energi, ini juga membantu tentunya. Tapi seperti yang dikatakan Menteri BUMN Pak Erick Thohir, ya memang pola manajemennya sudah jauh lebih terstruktur dengan baik dan pengawalannya juga jauh lebih baik ya. Jadi kinerja ini memang juga tidak lepas daripada manajemen yang sudah lebih efektif dari BUMN ini. Nah, kalau kita tarik sejak pemerintahan Pak Jokowi, dimulai dari 2015 secara efektif, itu keuntungannya 149 triliun, naik ke 176, lalu 2017 186. Nah, topnya itu 2018 itu 189 triliun, ya itu masih eranya Ibu Menteri BUMN Ibu Rini ya. Tapi kemudian kita tahu 2019 mulai ada gejala COVID dan perkembangan ekonomi mulai menurun, maka juga menurun menjadi 125 triliun. Nah, di 2020 itu betul-betul itu bottom. Itu hanya 13 triliun. Tapi yang kita harus apresiasi adalah biasanya korporasi itu kalau sudah mulai turun itu menaikkan kembali apa yang kita biasa namakan turnaround, itu tidak gampang. Betul. Apalagi BUMN yang begini bervariasi. Tapi tahun 2021 kinerjanya sudah langsung turnaround naik ke 125 triliun. Jadi dia berada kembali pada level 2019. Nah, 2022 itu di audit yang sudah terakhir dipublish itu 308 triliun. Ya jadi memang ada keberuntungan ya, harga komoditas meningkat, tapi tanpa manajemen yang baik, tanpa organisasi yang baik, dan orang-orang yang mengelolanya itu memang kompeten, tidak mungkin nyampe ke sana. Jadi kalau Anda mau nanya saya sebagai mantan yang mendirikan Kementerian BUMN, saya puas ini terhadap kinerja di situ gitu, sampai di situ. Jadi dari Pak Tanri bilang puas ya Pak, kinerjanya luar biasa, apalagi tadi notes-nya adalah setelah bottom pada tahun 2020 itu bukan hal yang mudah ya Pak ya untuk mencapai kinerja yang luar biasa. Saya kan biasa di korporasi, saya itu pada saat kinerja itu bottom, saya gemetar. Tapi 2021 langsung turn around menjadi 125. Dan kita saksikan di 2022 itu dahsyat ya. Memang
perlu dianalisa ya di mana peningkatannya yang Ya, luar biasa dan di mana yang masih perlu baik. diperbaiki misalnya, ya kan? Tapi Pak Tanri sendiri sudah bilang sudah ada apresiasi nih ya Pak ya dari Pak Tanri, Menteri BUMN periode 98 sampai 99 dengan kinerja BUMN di periode-periode beberapa tahun belakangan ini. Terima kasih banyak Pak atas Saya opininya dan selanjutnya Pak kalau kita lihat Pak Tanri 5 tahun terakhir ini banyak transformasi ya Pak ya yang dilakukan ya BUMN betul. mulai dari membentuk Ya. holding, klasterisasi hingga perampingan yang juga dilakukan di perusahaan-perusahaan plat merah. Anda mengevaluasinya seperti apa efektivitasnya terhadap kinerja BUMN tersebut? Ya, jadi sebenarnya transformasi itu diawali ya sekitar tahun 2018 itu masih eranya Ibu Rini sudah mulai melakukan konsolidasi ya yang disebut holdingisasi. Tapi setelah era Pak Erick Thohir itu digenjot betul-betul. Hmm, Kalau beliau tidak melakukan konsolidasi holdingisasi itu, mungkin turnaround-nya itu tidak akan secepat seperti yang kita saksikan di tahun 2021 ya, dan bahkan dahsyat di 2022. Jadi saya melihat bahwa transformasi yang tercermin ya dari bagaimana BUMN ini diklasterisasi. Sebenarnya klasterisasi ini memang sudah ada pemikiran sejak kita mendirikan kementerian ini, tetapi yang betul-betul melaksanakan secara sempurna ya baru di era Pak Erick Thohir ini ya. Makanya saya apresiasi banget nih sebagai orang yang memulai memikirkan BUMN tahun 1998. baik baik Pak. Jadi memang always a good note ya Pak ya apa yang Anda lihat untuk BUMN performanya. Apalagi under mandat dari Presiden Joko Widodo dan juga Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Nah di satu sisi Pak kalau kita lihat juga beberapa tahun terakhir yang kita sangat-sangat lihat dan sangat-sangat santer, BUMN itu juga didorong untuk go global ya Pak ya. Seperti apa Anda memandang aksi korporasi ini? Di satu sisi BUMN adalah state owned enterprise loh Pak, tapi ada aspirasi untuk go global. Bagaimana Anda memandangnya? Ya, Sabrina begini ya, waktu saya mendirikan Kementerian BUMN itu 25 tahun yang lalu, saya mengatakan 10 BUMN ini akan menjadi global corporation dan Hmm, dipimpin oleh global CEO. Nah, kita belum sampai di sana. baik. Terus terang saja, kalau Anda meminta penilaian saya tentang go global, saya masih belum puas. Sangat tidak puas bahkan ya, karena Hmm, menurut saya seyogyanya BUMN itulah yang menjadi perintis untuk korporasi Indonesia go global. Karena kita punya segala-galanya. Nah, Pak Erick Thohir baru saja meluncing yang namanya Indonesia Inc. di Hong Kong. Nah, itu sejalan dengan pemikiran saya juga 25 tahun yang lalu. Jadi, I think we are a little bit late ya. hmm, Tapi saya bisa menyadari ada dua hal yang utama ya. BUMN ini kan asetnya masih aset negara. Kalau kita bergerak di luar negeri, go global, hmm, padahal kita masih tidak yakin mengenai risiko, maka itu berbahaya. hmm. Karena kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian negara. Siapa yang mau berani Ya, untuk mengambil sikap untuk melakukan investasi go global itu? Nah, ini ya harus keputusan kebijakan pemerintah dong Republik ini DPR. Kalau mau go global ya jangan dicampur urusannya aset negara dengan aset korporasi. Jadi itu yang satu yang pertama. baik. Yang kedua terus terang saja memang rekan-rekan di BUMN ini para leaders masih perlu sedikit belajar mengenai global perspektif dari korporasi termasuk etika dan lain-lain sebagainya. Jadi Hmm, dua hal ini masih menjadi kendala untuk kita go global. Tapi mestinya perlu kita go global. Kalau perlu kita segmentasi dulu, kita mau kemana dulu. Kita ke Afrika dulu deh, nggak usah ke Amerika ya. Afrika kita mestinya bisa kompetitif. Nah, Pak Jokowi saya dengar itu mendorong hmm. BUMN go global di Afrika, beliau dari Afrika. Ini satu strategi yang menurut saya tepat
mudah-mudahan bisa dieksekusi oleh Pak Erick Thohir. Hmm. Baik Pak. Pak, ini mungkin saya ingin minta tanggapan Anda mengenai kemarin juga kan Pertamina kalau tidak salah masih dalam konteks go global ini sudah berekspansi. Terakhir tuh kemarin ke Afrika ya Pak kalau tidak salah. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya betul. Ya dulu ya memang sudah lama, tapi kan seperti di Niger sana, di mana itu di Afrika masih belum begitu berhasil. Ya pertama yang seperti saya katakan tadi, ya kita itu masih malu-malu. Sebenarnya kemampuan Pertamina untuk melakukan ekspansi, khususnya seperti di Afrika, mestinya sudah bisa. Cuma harus hati-hati saja. Punya kemampuan Pertamina, punya financial resources yang cukup, Ya. dan manajemen Pertamina juga sudah bagus. Tapi di sektor pertambangan, main ID itu pasti mampu deh. Ya. Kalau didorong saja. Jadi dua menurut saya sektor energi, bahkan di sektor pertambangan mungkin bisa lebih cepat lagi. Tadi Pak Tanri bilang hati-hati dalam hal ekspansi ini untuk Pertamina ke Afrika. Betul. Bisa dielaborasi Pak, Betul. maksudnya hati-hati ini seperti apa? Nah hati-hati begini, kan tergantung kita di bidang mana mau ekspansi. Kalau kita baru mau menggali-gali, ya itu risikonya kan, bayangkan kalau Anda di hulu itu mau investasi, belum tahu daerahnya, itu risikonya kan sangat besar. Saya pernah di Pertamina dulu, kita itu beli perusahaan yang sudah jalan dulu gitu ya. Nah, itu kehati-hatian itu. Daripada kita memulai dari zero, mengambil risiko yang tidak bisa diperkirakan, kita beli dulu yang sudah jalan gitu. Kita masuk dulu kecil-kecilan sambil belajar. Itu kehati-hatian itu di situ, ya. Kalau misalnya ambil saja misalnya batu bara, itu jauh lebih tidak berisiko misalnya. Ya. Jadi makanya saya mengatakan mungkin di sektor pertambangan ini akan lebih visible untuk kita mendorong globalisasi di daerah-daerah yang memang mempunyai sifat-sifat di sektor pertambangan hampir sama dengan kita, cuma kita lebih unggul. Itu di Afrika itu, Mbak, di Afrika. Jadi sudah ada note sedikit ya Pak mengenai hal itu ya untuk BUMN yang ingin berekspansi gitu ya dari Pak Tanri sendiri. Betul. Pak ini masih, tapi ya. Silakan Pak. Tapi itu Mbak Safira ini harus ada kesepakatan politik ya untuk mengambil sikap bahwa kerugian itu kalau kerugian korporasi atau bisnis janganlah dikriminalisasi manajemennya, karena kalau itu manajemen mengatakan daripada saya mengambil risiko mendingan jangan bikin apa-apa, itulah risiko paling besar karena Anda tidak berbuat apa-apa, kehilangan peluang. Itu Mbak, tolong disosialisasikan tuh. Kerugian paling besar adalah tidak mengambil resiko ya Pak ya, itu dari tadi Pak Tanri Abeng sampaikan. The biggest risk is not to take any risk. Ya, baik Pak, itu untuk pesannya untuk BUMN terutama untuk ingin berekspansi dan tentu untuk maju ya Pak ya ke depannya untuk State Owned Enterprise Indonesia. Exactly. Ya Pak. Sosialisasikan saja tuh. Bilang saja itu dari Tanri Abeng. Akan disampaikan Pak tentunya masih dalam event BUMN Performance Report. Nah Pak, ini sedikit juga evaluasinya Pak mengenai initial public offering ya Pak ya. Kita tahu ada beberapa BUMN yang sudah IPO. Dari hemat pandang Anda Pak Tanri, mana yang masuk kategori sukses dan mana yang sebaliknya? Bagaimana evaluasinya Pak? Saya melihat begini ya, secara umum kita punya go public IPO masih belum berhasil ya. Mungkin justru IPO pertama Telkom tahun 1995 itu berhasil sampai sekarang kita listed di New York Stock Exchange. Tapi lihat misalnya yang namanya Krakatau Steel itu rugi. Saya kasih contoh ya, Krakatau Steel itu tahun 1998 ketika saya jadi menteri, kapitalisasinya itu sudah 1.3 billion US karena ada yang mau membeli 40% itu nilainya 500 juta US dollar. Artinya apa? Kapitalisasi pada tahun 1998 itu sudah 18 triliun. Berapa kapitalisasi yang namanya perusahaan itu
apalagi tadi namanya Krakatau Steel sekarang Ya. itu hari ini 4 triliun, mestinya sudah 10 kali lipat. Ini dia mengecil gitu. Jadi menurut saya itu total gagal total. Kenapa? Nah, strategi. Saya mengatakan kalau mau go IPO, benahi dulu yang namanya BUMN itu. Oke. Kalau perlu, kalau tidak punya kemampuan bawa strategic partner. Maka saya waktu itu bawa strategic partner mau masuk ke Krakatau Steel. Nanti dia yang kembangkan sesudah dia naik, fundamentalnya bagus, baru IPO. Tapi saya gagal waktu itu karena politik, nggak bisa dilarang. Akhirnya belakangan berapa ya, 7 tahun lalu baru go public, sekarang rugi. Market kapitalisasinya menyusut luar biasa. Nah, menurut saya itu gagal. Jadi itu strategi. Harus dibenahi dulu BUMN-nya. Kalau tidak bisa sendiri, bawa strategic partner. Kalau misalnya teknologinya kita butuhkan, bawa strategic partner, baru kita go IPO. Itu. Baik. Makanya Baik. Jadi fundamentalnya harus dibereskan dulu ya Pak ya? iya Itu dong. catatannya Kalau untuk tidak nanti tidak saja nilainya kecil, tapi nanti sesudah IPO kecewa itu rakyat yang membeli saham-saham itu karena ya. nilainya turun. Pak, Nah, ini menarik nih Pak, karena tadi Anda bilang going public, going IPO, kalau misalnya fundamental tidak bereskan, tentunya ini akan menimbulkan kecewaan gitu ya untuk rakyat. Nah, kita kan sering dengar ya pasti, Pak ya, iya. ya Pak Tani, kita sering dengar bahwa BUMN ini kan merupakan agen pembangunan atau agent of development untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. We are a state-owned enterprise ya gitu ya Pak ya. Apakah masih Betul. relevan menurut Anda disandang oleh BUMN saat ini di masa perekonomian penuh ketidakpastian, dan seberapa efektif BUMN bisa mengatasi masalah perekonomian yang terjadi di dalam negeri di saat kita ketahui kondisi global memang sangat penuh tantangan Pak? Ya, saya kira bukan saja sangat relevan, itu kondisi yang tidak bisa kita hindari. Mas, BUMN itu kan adalah pelaku ekonomi milik negara. Dia mempunyai fungsi dan tugas bukan saja menciptakan nilai komersial atau ekonomi, tapi nilai sosial. Dari kedua kombinasi ini, maka dia harus menjadi agen pembangunan. Karena pembangunan kan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Nah, BUMN harus melakukan itu dan saya kira dalam proses ini kita bisa apresiasi bagaimana Pertamina menjaga energi, pangan, bahkan saya komo di Bio Farma sekarang, bagaimana kita menjaga sektor kesehatan waktu COVID, itu Bio Farma yang all out. Jadi udah benar, harus itu tetap menjadi bahagian daripada misi BUMN ini. Oke. Baik Pak, dan mungkin terakhir Pak di BUMN Performance Report 2023 ini pertanyaan yang kita harapkan juga ingin kita langsung dengar ya dari Pak Tanri. Kita ketahui 2045 Pak, Indonesia memiliki goal Indonesia emas dan menjadi developed countries ya Pak ya, atau negara maju Pak Tanri. Bagaimana Anda melihat role dari BUMN ini bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap, bisa menjadi negara maju, dan tentunya untuk mengatasi masalah-masalah persoalan sosial ekonomi yang ada di Indonesia seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pemerataan tentunya, karena jangan sampai BUMN yang malah menyumbang kesenjangan yang ada untuk ekonomi Indonesia. Bagaimana pandangan Anda? Ya ini memang ya Sabrina, ini political decision sebenarnya, tapi ingat bahwa yang membawa kemakmuran, kemajuan bagi sebuah negara bukan negara itu sendiri, tapi pelaku ekonominya, the business people. Dan the business people itu dalam konteks Pancasila kita ada swastanya, ada asingnya, ada BUMN-nya, dan ada usaha kecilnya. Nah, BUMN yang paling besar peranannya. Jadi bagaimanapun juga kalau kita mau mencapai negara yang berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, itu sisa 22 tahun yang sekarang, peranan BUMN ini harus diperkuat, dan bahwa peranan BUMN harus bisa menjadi countervailing power dari seluruh pelaku ekonomi untuk menjadikan
BUMN ini sebagai perekat daripada apa yang saya namakan Indonesia Incorporated. Swasta, Wow. UMKM, BUMN menjadi satu kesatuan untuk membangun dan menciptakan nilai agar kita tahun 2045 menjadi negara yang sudah maju. Itu BUMN punya fungsi dan tanggung jawab yang cukup besar. Yang signifikan ya Pak untuk Indonesia Inc. Itu tadi pesan-pesan dan Signifikan, aspirasinya ya iya. Pak ya untuk Ya, BUMN Indonesia langsung Anda, dari Pak Tanri. Anda mau minta dari siapa? UMKM, yes, tapi terbatas. Ya, Asing, walaupun investasinya besar, miliknya asing. Ini miliknya negara, BUMN ini ya, miliknya negara. baik. Pertahankan itu. Jadi dari negara untuk negara, agent of development untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Yes, Menteri BUMN yes, periode madam. 98 sampai 99, Bapak Tanri Abeng. Terima kasih banyak opininya, insight-nya, dan pesan serta aspirasinya di BUMN Performance Report 2023 CNBC Indonesia. Pak Tanri, senang berdiskusi dengan Bapak. Sehat, sukses selalu Pak. Makasih Sabrina. Sosialiskan saja kepentingan dan memang BUMN kita butuhkan.